وبركاته. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصولهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Fathul Khair, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini masih kita bisa berkumpul di dalam menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, masuk di dalam pembahasan keutamaan azan dan kemuliaan orang-orang yang azan. Sampai dalam ucapan musannif apa? Faminha annal muadzina, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Faminha, maka di antara keutamaan dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal muadzina yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil adzan. Itu keistimewaan. Karena termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah langka, yang orang sudah yatabarraun, berlepas diri. Ya, di antaranya siwak. Ustadznya aja nggak siwak, gimana muridnya? Yang ada di Samsu. Di Samsu banyak udah. Gurunya aja nggak ada siwak. Gimana mau dibanggain tuh majelis? Ya, tuh bukan sekedar bicara, tapi dipraktekkan. Nah ini termasuk sunnah mahjurah. Sunnah artinya mahjurah tuh yang udah ditinggalin manusia. Manusia udah nggak pikirin lagi. Pakai peci, murid, ya, guru, udah beda pecinya ntar. Warna-warni sekarang, peci mu'alaf. Peci orang baru masuk Islam, warna-warni sekarang. Gak pakai peci putih, ya, gak pakai sorban, udah jarang. Ya gitu. Khotib Jumat begitu juga sama. Sunnah. Nah ini man ahya sunnati, jangan kita remehin sunnah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid wa fi riwayah falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika moral umatku sudah rusak? Tebarin salam. Assalamualaikum. Kepada anak kecil, kepada orang nggak kenal kita ucapin Assalamualaikum.
Ketika rusaknya moral umatku, dihidupkan lagi sunnahku, maka untuknya satu pahala orang yang jihad di jalan Allah. Bahkan ada riwayat menyatakan 100 orang yang jihad di jalan Allah. Nah, ini dia. Makanya sekarang lihat, azan nggak semuanya orang pada bersegera untuk datengin. Nggak semuanya orang berbondong-bondong sebagai muadzin. Nggak ada yang begitu. Yang ada marbot masjid doang, ya kan? Yang kere, yang sandal jepit, yang udah yang nggak dianggap lagi sama orang, itu jadi muadzin. Kalau orang dulu fuqaha, ulama, aulia jadi muadzin. Di antaranya pengarang kitab Shahibul Bughyah, marja muftiyin, marja fuqaha pada zaman beliau, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Lihat, gurunya dari Syekhul Islam Habib Abdullah bin Umar Syatri. Habib Abdullah bin Umar Syatri di mana tempat orang pada nimba ilmu beliau. Nah itu Habib Abdurrahman Al-Mashhur muadzin. Nah itu dia. Jadi orang sudah tabarraun, udah berlepas diri, nggak mau. Makanya muadzin itu yashhadu lahu, menguntungkan untuk dia, memberikan keuntungan, penyaksian yang menguntungkan. Kullu man yasma' sautahu bil adzan. Siapapun orang atau siapapun barang yang terdengar atasnya azan dia. Kama jaa fil hadits an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasma'u mada, tidaklah mendengar, mada ay bu'da, jauh, sautil muadzin, suara orang yang azan, jinnun. Tuh, ya, mada maf'ul bih muqaddam. Jinnun, siapapun kalangan bangsa jin. Wala insun, dan siapapun manusia. Karena dikedepankan jin karena komunitasnya, populasinya kebanyakan jin ketimbang manusia. Wa ma khalaqtu jinna dulu. Para jin paling banyak. Wal insa. Cuma syarrul insi ini yang juga lebih ditakutkan. Keburukan manusia lebih ditakutkan ketimbang keburukan jin. Jin kita bacain ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bakal kabur dia. Tapi kalau manusia kita baca ta'awudz bakal narik kita ke maksiat. Tetap aja kita ditarik ke maksiat. Ya. Tapi kalau jin udah kabur, udah kebakar, udah hancur. Nah, ini. Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai', dan apapun, baik dia itu benda yang mati, yang padat, yang cair, yang hidup, tumbuhan, apapun, illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, melainkan segala sesuatu itu yashhad, memberikan penyaksian keberuntungan lahu untuk muadzin yaumil qiyamah. Wa fi riwayati annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan dalam suatu riwayat bahwasanya akan menyaksikan untuknya setiap apapun yang basah dan yang kering. Wa minha anna lil adzan fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Itu dia. Termasuk dari pahala yang tidak diketahui bagaimana besarnya melainkan Allah. Tuh dia. Di azan. Tapi yang dimaksud di sini azan yang memang kita dianjurkan memberitahukan adanya waktu sholat. Karena kan memang azan bukan hanya masyru'iyah fil azan saja, masyru'iyah fis shalawat, bukan. Tapi banyak pula dianjurkan. Ya. Yang sebagaimana terakhir kita bicara, bagi mereka yang bepergian, bagi mereka dalam keadaan ya kebakaran, nah itu azan, ya azan. Tapi yang dimaksud di sini adalah panggilan sholat.
Faqad jaa fil hadits an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga ridha Allah kepada beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas." Kalau seandainya manusia mengetahui ma fin nida, apa yang ada dalam kemuliaan nida. Nida di sini adalah adzan, seruan artinya adzan. Karena ada juga sholat yang nggak dianjurkan adzan, tapi nida, seperti sholat Id. Ya, Idul Fitri apa ya ada adzannya? Ada iqamatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, as-salatu gitu ya. Tarawih pakai ada iqamat enggak? Enggak ada, adzan enggak. Jadi ada nida secara umum, panggilan doang. Wasaffil awal, dan barisan yang pertama. Jadi apa yang terjadi? Kebanyakan orang ini melihat akhlak dari adab, bukan melihat akhlak dari ilmu. Lihat contoh. Kita udah ada di barisan pertama, soft pertama. Ini kita nih, masih muda. Di belakang kita ada orang tua. Lihat, di belakang kita ada orang tua. Sekarang, apa tindakan sikap yang harus kita lakukan? Diam aja, lanjutin karena kita dapat posisi di pertama, atau kita kedepankan orang tua dan kita berada di belakang? Lihat. Kebanyakan orang melihat tinjauan akhlak dari segi adat. Akhirnya apa? Dia kedepanin. Dia kedepanin soft pertama biar dia berada di soft yang begitu menyalahi aturan agama. Yang begitu menyalahi aturan agama. Karena ada istilah dalam fuqaha, atau memang itu diambil dalam hadis, al-ithar bil ghurab makruh. Al-ithar bil ghurab, mengutamakan orang lain yang kaitannya gurbah, kedekatan diri kepada Allah. Kalau kita dapat soft pertama, lihat keistimewanya hebat. Tapi kalau kedua di bawah soft pertama, jadi kita meluputkan tuh pahala dengan sebab mengedepanin orang, sekalipun dia lebih tua. Tuh, iya. Jadi kita makruh dengan sebab itu. Karena kaitannya gurbah. Ya, kedekatan. Beda kalau kita posisi lagi berjalan dalam keadaan terang. Ada orang tua, kita kedepanin. Lagi kita selesai sholat, ada orang tua, suruh minta doa, kasih dia doa. Karena nggak ada hal yang melebihkan atau berbeda atau ada keutamaan, tidak. Tapi kalau kita kedepankan posisi kita dalam soft pertama, jadi makruh. Nah, jadi gimana? Itu akhlak. Itu akhlak. Tinjauan dari agama, bukan dari dan kiaskan banyak lagi, khotib Jumat jadi imam dan sebagainya. Paham ya? Wasaffil awal. Lihat tuh. Lihat, lau ya'lamun nas ma fin nida wasaffil awal, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada dari keutamaan azan dan soft yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati illa, melainkan an yastahimu, saling berdesak-desakan, saling berhampit-hampitan. Dia tuh saling dorong-dorongan supaya dapetin soft. Apa yang terjadi? Lastahamu alaih, niscaya mereka akan berbondong-bondong, akan berhampit-hampitan. Mereka akan berusaha gimana caranya supaya dapat jadi soft pertama. Makanya inilah iman. Kita nggak bisa begitu-begitu karena iman kita selalu turun.
selalu kurang, selalu rendah. Sehingga apapun yang berkaitan dengan fadail, keistimewaan-keistimewaan, kita kurang tuh demen. Kurang apik, kurang peka dalam masalah hal-hal begitu. Ya. Nah, itulah sebab. Karena iman kita kurang, lantaran makan syubhat, lantaran makan haram, dengan sebab itu kebanyakan tidak ada motivasi jiwa kita untuk bergegas. Faliyatanafasil loyo. Loyo. Makanya pas berkaitan besok malam ada yang namanya nisfu Sya'ban. Ya, ini juga, ini hal yang sangat penting. Dengan nisfu Sya'ban inilah yang mana apapun takdir, ya, ketentuan yang Allah berikan kepada setiap hamba itu terjadi pula pada malam nisfu Sya'ban. Nah, akhirnya kita berkumpul itu. Berkumpul satu sama lain ba'dal maghrib, ya. Nah, itu amal dari ulama Syam. Mereka menyatakan bahwa hal itu ada dua hukumnya. Yang atu dikatakan mustahab, yang atu makruh. Begitu aja udah. Nggak ada dikatakan haram. Perkumpulan tersebut ba'dal maghrib, ntar diisi dengan baca yasin kah, diisi dengan zikir, diisi dengan maulid, apa aja. Yang penting nggak ada joget-jogetan, nggak ada dangdut-dangdutan, nggak ada itu. Yang ada semuanya berkumpul dalam keadaan mereka beribadah pada Allah. Nah, itu hukumnya dua. Dalam kitab Sayyid Muhammad Maliki pula, di dalam kitab beliau ada nama kitabnya Madza fi Sya'ban. Apa yang ada di bulan Sya'ban? Itu dicatatkan di situ. Para ulama Syam mereka itu memberikan hukum dua. Ada katakan masnun, mustahab, sunnah, kumpulan tersebut. Ada kalanya makruh. Nah, itu dia. Jadi bisa kita ambil sunnah atau makruh. Kita ambil sunnahnya. Jadi nggak ada dikatakan haram itu. Nggak dikatakan bid'ah dhalalah. Berkumpulnya kita bersama-sama baca dengan berbagai macam amal, karena pada malam tersebutlah banyaknya hadis yang menyatakan bahwa segala amal itu akan dirubah pada malam nisfu Sya'ban. Itu dia. Jadi ada yasin, nanti dihidupkan kembali itu. Man ahya layaliyal khamsa wajabat lahul jannah, hidup itu malam. Mau kita nanti zikir, wirid, selawat, apa aja. Seutama-utama kita baca Quran, istighfar, sampai subuh sholat subuh berjamaah. Sekurang-kurang magom kita, kedudukan seperti kita ini, sholat isya berjamaah. Lalu nanti tekad kuat untuk sholat isya, untuk sholat subuh itu termasuk orang yang menghidupkan malam nisfu. Nah, lihat. Wal murad binida al-adhan. Wal murad binida al-adhan. Wa qawluhu istahimu ay iqtari'u wa ma'nahu annahum, bahwasanya mereka lau alimu fadilatul adhan, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan adhan wa qadraha, dan ketinggiannya, kadarnya, wa azima jazaihi, dan besar pahalanya, semalam yajidu tariqan, kemudian mereka tidak mendapati jalan, yuhassilunahu, yang dia memperoleh jalan tersebut, lidiqil waqti, karena waktu sempit, an adzan ba'da adzan, setelah dari adzan setelah adzan. Auli kaunihi la yu'adzin illa wa auli kaunihi la yu'adzin lil masjid illa wahidun, atau mungkin karena tidak beradzan di dalam masjid itu melainkan satu, nggak boleh yang lain misalnya. Laqtara'u fi tahsili, melainkan mereka berusaha keras untuk mendapatkannya. Baik dia dalam keadaan jadi muadzin atau menjadi shaf yang pertama. Wa minha anna rafas shaut bil adzan. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.